Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini bersalju sebenarnya udah dari kemarin. Terus kan aku pengen bikin video tanya jawab. Kalian udah kirimin pertanyaannya semua di Instagram lumayan banyak. Cuman karena di luar dingin, tadinya aku pengen tanya jawabnya tuh di luar. Cuman kata Mikael nggak usah lah di luar karena dingin banget. Jadi kita langsung aja ke rumah untuk jawab semua pertanyaannya. Oke? Alhamdulillah udah nyampe rumah teman-teman. Jadi langsung aja. Ini pertanyaannya tuh ada sekitar 75 pertanyaan, cuman banyak yang sama gitu. Jadi aku akan jawab. Oke, langsung ini ada yang nanyain cara belajar bahasa Belanda gimana kok bisa secepat itu. Sebenarnya ini udah banyak banget ditanyain. Sebenarnya sama kayak belajar bahasa lain sih. Yang paling penting itu kan kalau belajar bahasa harus praktek. Kalau dibilang cepet sih, aku belajarnya mungkin alhamdulillah lumayan cepet ya, karena kalau dibandingin sama orang-orang lain yang udah nikah terus yang pindah ke sini itu belajarnya itu biasanya lama, atau mereka cuman belajar khusus yang wajibnya aja. Jadi kalau orang yang tinggal di Belgia menikah sama orang Belgia itu ada wajib belajar bahasa Belanda sampai level A1 kalau nggak salah. Sedangkan aku nggak wajib karena suamiku orang Belanda. Cuman aku mau belajar karena aku yang pertama emang mau kerja. Terus menurut aku emang bahasa itu penting banget ya, karena bahasa itu yang kita gunakan untuk berkomunikasi sama orang lain. Meskipun orang-orang pada bisa bahasa Inggris, tapi kan itu bukan bahasa mereka. Karena yang aku lihat kayak awal-awal tuh aku banyak teman kan, tapi awalnya ngomong bahasa Inggris. Terus aku belum menemukan sahabat yang kayak jadi grup aku yang kita emang temenan deket gitu. Awal-awal tuh nggak ada yang deket banget karena mungkin keterbatasan bahasa juga kali ya. Mereka mungkin kurang nyaman kalau terus-terusan harus ngomong bahasa Inggris cuman gara-gara aku. Jadi bahasa itu emang sangat penting. Jadi aku belajarnya ya, aku ke Limopolis, itu adalah Institut Bahasa Belanda di Universitas Antwerp. Ya latihan terus sih, karena kan awalnya aku sama suamiku komunikasinya bahasa Inggris, sama keluarga suamiku di Belanda juga pakai bahasa Inggris. Nah begitu aku udah bisa bahasa Belanda, aku push suamiku kita harus ganti bahasa sehari-hari kita jadi bahasa Belanda. Kita nggak ngomong bahasa Inggris lagi sampai sekarang. Sama keluarga suamiku juga kayak gitu. Jadi intinya memang harus praktek. Sama aku juga mulai nonton dan dengerin podcast atau lagu gitu dalam bahasa Belanda. Jadi aku emang udah terbiasa sampai aku ngerasa oh ya bahasa Belanda itu sekarang adalah bahasa aku juga gitu. Jadi aku mengurangi tontonan yang bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Terus ini yang nanyain soal makanan halal. Sebenarnya ini udah sering banget ya ditanyain dan aku udah sering sharing juga. Aku akan taruh aja video yang bahas tentang makanan halal. Jadi intinya di sini alhamdulillah nggak susah, bahkan di supermarket biasa pun ada daging halal gitu ataupun produk yang pakai logo halal. Kerja nih paling banyak juga ditanyain. Aku sekarang sih lagi magang di kabinet menteri. Jadi salah satu kabinet menteri di Vlaanderen. Vlaanderen itu di Belgia yang pakai bahasa Belanda. Terus kemarin sih aku baru wawancara kerja juga sama VRT. Kalau kalian udah ngikutin aku lama, ada video tanya jawab tentang pekerjaan juga. Itu beberapa tahun lalu aku ditawarin melamar kerja di sana. Dan alhamdulillah baru sekarang ada kesempatan bener-bener diwawancara gitu, dikasih kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Dan jawaban dari hasil wawancara ini bakalan aku terima kira-kira 2 minggu lagi. Jadi kita lihatlah apakah aku akan dapat kerjaan itu atau enggak. Karena ini magangnya juga yang di tempat menteri sementara, karena setelah itu akan ada chance aku bakal bisa kerja di sana atau enggak. Jadi kalau aku nanti diterima di TV terus harus suruh milih, aku juga belum tahu akan pilih yang mana. Harus istikharah dulu. Tapi sekarang inilah yang aku kerjain, plus aku juga kan freelance jurnalis. Jadi sekarang aku lagi nulis artikel buat salah satu koran di Belgia itu sampai summer tahun ini. Selain itu pekerjaannya ya content creator, tapi aku juga nggak bisa bilang ini kerjaan sih, karena aku tidak menghasilkan apapun sebenarnya dari pekerjaan ini. Dan aku juga kan kalau sharing di YouTube gitu emang pengennya kan yang bermanfaat aja. Makanya kalau lagi nggak ada yang bisa di share, aku pada akhirnya tidak membuat video gitu teman-teman. Oh ya, pertanyaannya apakah susah cari kerja di sini atau enggak. Terus ada yang nanyain juga perlu kayak disetarakan tidak ijazahnya. Aku alhamdulillah aku kan S1-nya dari
USU di Medan. Terus kemarin sempat S2 di VUB, tapi kan nggak aku selesaikan karena tesisnya nggak aku tulis. Jadi sebenarnya aku nggak bawa dokumen apa-apa ya untuk melamar kerja dan sampai aku bisa magang sekarang ini. Jadi mereka cuma ngelihat kemampuan aku, mereka tahu basic akademisku seperti apa, tapi nggak ada diminta ijazah dan lain-lain. Sebenarnya aku pengen sih menyetarakan, karena memang dari Indonesia, setauku kalau dari universitas negeri semuanya setara. Cuman ini aku lagi dalam proses sih menyetarakannya. Kenapa aku mau aku setarain? Sebenarnya karena aku juga sempat melamar kerja di kampus kan, di universitas gitu, salah satu universitas di Belgia. Nah kalau mau kerja di universitas di bidang akademis, nah itu harus bawa ijazah. Nah kalau pekerjaannya nggak ada hubungannya sama kayak institut pendidikan, itu nggak harus, tapi sebaiknya mungkin iya ya, karena apalagi kalau orang-orang yang belum bisa bahasa setempat kayak gitu pasti akan diminta sih diplomanya. Prosesnya sebenarnya nggak lama ya setahu aku, cuman paling penting itu sebenarnya minta bantuan sama organisasi setempat yang ada hubungan sama pemerintah, yang emang bisa bantu kita cepat ngurusin si penyetaraan ini gitu. Apalagi, oh ya tadi yang belum dijawab susah atau enggak. Sebenarnya kalau ditanya susah karena aku kerudungan atau enggak, ya alhamdulillah buktinya sekarang aku nggak ada kesusahan ya. Cuman kan semua orang beda-beda. Yang paling penting jadi diri sendiri aja dan tahu cara membawa diri. Jadi cara kita ngomong itu harus pintar-pintar sih intinya. Jangan kayak orang nggak berpendidikan atau kayak nggak menghargai kebiasaan orang-orang di sini gitu sih. Susah sih kalau aku, menurut aku nggak susah. Yang bikin susah mungkin bahasa, itu menurut aku susah ya, karena kita harus belajar, kita harus mulai dari nol dan harus sabar. Itu yang membuat susah. Jadi kayak dulu aku punya karir, aku dulu kerja, tiba-tiba kesini aku nggak punya pekerjaan, so aku harus mulai dari nol. Nah itu susah, karena kalau beberapa saat kita akan merasa kayak loh kok belum dapat kerja gitu sih. Ceritain gimana caranya bisa kuliah di luar negeri, ada niat dari kecil atau gimana? Kalau niat dari kecil, kayak dari pas masih di bangku sekolah, aku emang pengen keluar negeri gitu, pengen keliling dunia, pengen kuliahnya dulu pengen banget di UK kan, di Britania Raya, tapi akhirnya ketemu jodohnya di sini, menikahnya akhirnya tinggal di sini, terus ya udah kuliahnya di sini. Kalau kenapa bisa kuliah di sini? Sebenarnya semua orang bisa aja kuliah di sini. Yang penting kan harus apply dulu ya. Dan kalau biaya ya, kalau misalnya nggak sanggup bayar sendiri, cari beasiswa. Jadi sebenarnya kuliah di luar negeri itu tidak sesusah yang kita bayangkan. Yang penting cari informasinya aja gitu. Pernah dibully karena pakai hijab nggak, terus diperlakukan beda? Kalau aku alhamdulillah, kayak aku bilang tadi, aku nggak pernah ngerasa susah ya kayak cari kerja dalam konteks pakai kerudung. Aku sering banget denger teman-temanku sendiri bahkan yang muslim bilang, hati-hati Adin, kamu pasti akan susah cari kerja karena pakai kerudung. Terus aku sempet kayak kurang percaya diri sih sebenarnya, kayak wah gimana nih kalau sempet gara-gara kerudung aku ditanyain. Alhamdulillah jujur ya, ini aku dari ngelamar kerja sampai aku sekarang udah magang, aku udah wawancara di TV sekalipun, nggak ada satupun yang nanyain kenapa aku pakai hijab. Masya Allah, nggak ada satupun. Jadi aku percaya memang Allah akan kasih sesuatu yang baik kepada orang yang baik. Dan balik lagi ke niat ya, niatnya mau kerja itu apa. Terus berprasangka itu kan dalam Islam sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang mungkin dia nggak percaya diri terus berprasangka buruk terus ke orang-orang muslim di sini, mungkin pada akhirnya ya Allah kasih kan. Allah kan bilang gini ya, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau misalnya orang-orang yang terus berprasangka buruk ke orang-orang non muslim di sini, mikirnya mereka itu anti Islam, mereka itu anti hijab segala macam, ya Allah akan pertemukan mereka sama orang-orang yang anti. Dan aku udah sering juga sih aku share, aku ngerasa nggak pernah beda dari orang lain. Aku ngerasa ya ini aku, mereka ya mereka, nggak penting bagi aku warna kulit, bentuk muka, bentuk fisik sama sekali nggak penting. Jadi Allah pertemukan alhamdulillah dengan orang-orang yang baik yang nggak pernah sekalipun mempertanyakan hijab aku tuh buat apa. Sampai aku tuh pernah kayak mau persiapan buat wawancara, aku mikir gimana kalau sampai ditanya, gara-gara kan aku punya mentor, jadi aku kayak ikut organisasi yang mempertemukan aku dengan mentor yang satu basic gitu. Jadi dia mantan jurnalis juga, atau dia mantan direktur TV lah let's say. Jadi
aku dipasangin nih sama dia sebagai mentor, aku mentinya supaya aku punya network yang lebih gede segala macam. Nah jadi singkat cerita dia pernah bilang gimana kalau nanti mereka nanyain hijab kamu. Jadi aku persiapan lah sampai aku latihan sama kakak iparku gimana kalau ditanya. Terus udah aku stres segala macam, nggak ada satupun yang mempertanyakan hijab aku, nggak ada. Tapi kayak pas ditanyain misalnya tentang diversity atau apa, aku emang mention aku bangga sama hijabku, aku nggak ada bedanya sama orang lain gitu-gitu sih. Jadi intinya ya percaya aja lah sama Allah, dan asalkan emang kita tahu kita punya kemampuan, kita merasa kita capable untuk pekerjaan itu, nggak usah takut gitu. Jadi kalau soal dibully, alhamdulillah aku nggak pernah ketemu sama orang-orang yang aneh-aneh ya. Ini ada yang nanya basic apa yang harus dipersiapkan ketika tinggal di luar negeri. Menurut aku yang pertama adalah siap mental, karena yang pasti hidup di luar negeri tidak sama dengan hidup di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kayak serba gampang, dalam artian kita malas masak, kita bisa ke warteg, kita bisa pesan makanan online, dan harganya semuanya tuh cukup terjangkau gitu. Maksudnya masih bisa dibayar lah, kita masih bisa mampu gitu ngebayarnya. Terus kalau males nyuci, kita tinggal ke laundry, dan laundrynya tuh udah menyediakan apa ya, sekalian setrika dan lain segala macam, kita tinggal jemput udah rapih nih baju kita. Terus juga kalau yang berkecukupan gitu, yang tinggal sama orang tua, biasanya kan pasti ada mobil, ada yang bantu di rumah gitu kan, PRT, bahkan mungkin ada supir. Ya kayak aku dulu kayak gitu. Jadi aku tahu kalau pindah ke sini, ke Eropa, aku nggak akan punya hidup yang sama kayak di Indonesia, karena di sini orang-orang dituntut harus serba mandiri karena semuanya serba mahal, dan memang orang-orang peduli lingkungan. Jadi penggunaan mobil tidak terlalu banyak, terus orang lebih mengutamakan jalan kaki, naik sepeda, naik kendaraan umum gitu. Jadi ya inilah yang harus dipersiapkan mentalnya. Jadi mindsetnya harus dirubah. Oh, kalau harus jalan kaki atau naik sepeda atau naik kendaraan umum itu bukan berarti kita orang yang susah atau orang nggak mampu, tapi emang karena gaya hidup di sini beda aja sama di Indonesia. Terus ya kalau malas masak, tetap harus maksakan diri untuk masak, ya gitu-gitulah intinya. Sama mindset yang harus dipikirkan ya, kalau tinggal di sini jauh dari keluarga, solusinya apa? Ya cari teman-teman yang bisa menjadi keluarga kita. Intinya kalau mentalnya udah bener, udah siap, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar aja sih, sama percayakan aja semuanya sama Allah gitu. Nah ini ada yang nanyain soal bahasa. Kalau nggak salah bahasa di Belgia itu Perancis katanya. Kenapa Adin justru belajar bahasa Belanda? Aku emang belum pernah bikin yang spesifik tentang Belgia, cuman aku udah pernah mention sih, sering banget. Jadi di Belgia itu ada 3 bahasa official. Bahasa resminya ada bahasa Perancis, ada bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Jadi kalau yang ngomong bahasa Perancis itu di daerah Wallonia namanya. Terus kalau yang bahasa Belanda di daerah Vlaanderen. Terus ada di Brussels, ibu kotanya, itu kebanyakan pakai bahasa Perancis, tapi ada gemeenschap, daerah regio di Brussels itu yang pakai bahasa Belanda juga. Cuman kalau di Brussels semuanya pasti pakai 2 bahasa, bahkan kadang-kadang 3 bahasa termasuk bahasa Jerman. Sedangkan kalau region bahasa Jerman itu aku nggak tahu namanya, nggak pernah ada nama yang spesifik juga, karena itu kecil banget di Belgia. Jadi kayak di sekolah-sekolah orang juga belajar bahasa Jerman, tapi tidak wajib, jadi kayak bahasa pilihan. Sedangkan bahasa Belanda dan Prancis dua-duanya itu wajib untuk dipelajarin itu. Nah karena aku tinggal di Vlaanderen, di Antwerpen, karena Antwerp itu emang deket banget lah sama Belanda, jadi di sini tuh bahasa Belanda gitu. Pintar, aku pengen juga sih belajar bahasa Prancis kalau aku udah ada waktu untuk belajar bahasa lagi. Nah ini ada pertanyaan yang bagus banget dan panjang. Katanya, menurut Kak Adin, apakah Islam di Eropa masih sangat kurang mengangkat kebudayaan setempat agar Islam tidak dipandang asing sebagai agama timur bagi masyarakat di sana? Karena saya menyorot adanya isu kalangan mu'alaf Eropa seperti mengalami dislokasi sosial, di mana mereka merasa terputus dari latar belakang budaya asalnya dan memeluk Islam seperti harus memilih untuk mengambil identitas kelompok etnik tertentu seperti orang Maroko di Belanda, sehingga Islam dirasa tidak lebih sebagai bagian dari kebudayaan kelompok tertentu, bukan untuk membangun way of life dengan relasi kebudayaan setempat yang seharusnya diberdayakan oleh muslim agar agama ini bisa diterima. Bagaimana pendapat Kak Adin? Panjang dia emang. Bagus sih pertanyaannya. Aku setuju sih kalau misalnya orang-orang di sini itu masih
Sebenarnya bukan orang-orang di sini sih. Sebenarnya menurut aku Islam dimanapun di seluruh dunia, Muslim suka bingung antara memisahkan yang mana budaya, yang mana Islam. Di Indonesia sendiri kita mencampur adukan budaya dengan Islam gitu. Kadang-kadang orang bingung ini tuh sebenarnya dari budaya atau dari Islam. Misalnya kayak pernikahan campuran masih dianggap tabu karena dianggap kayak aduh, masa beda negara segala macam, sedangkan Allah nggak membeda-bedakan ras manusia gitu. Bahkan Allah menciptakan kita berbeda-beda supaya saling kenal mengenal gitu kan. Jadi mungkin orang-orang di Eropa tuh kayak bingung ya, misalnya orang yang baru masuk Islam ya mungkin mereka terinspirasinya karena dari orang Maroko gitu, sering bergabung sama orang Maroko, jadi akhirnya kayak kebawa-bawa budaya Maroko. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, atau misalnya kayak terinspirasi dari budaya Turki atau bahkan dari Indonesia. Tapi intinya kan ya Islam gitu. Misalnya kayak aku pernah diwawancara, terus mereka mikirnya karena fisik aku kayak gini gitu kan, Asia pakai kerudung. Terus pas aku ngomong tiba-tiba dia bilang, oh kamu cara pikirnya kayak orang Eropa ya, dia bilang gitu. Terus aku bilang, enggak dong, ini cara pandang aku sendiri, ini cara berpikirku, dan ini harusnya cara berpikir global ya, jadi universal, semua orang bisa berpikir kayak gini, dan ini tuh bukan datang dari Eropa. Aku dengan tegas ngomong kayak gitu karena mungkin ini juga stigma ya, orang-orang berpikiran Islam itu Arab gitu, Islam itu agama timur, sedangkan ya enggak. Dan juga kalau misalnya orang menjadi Islam terus dia mau alaf gitu kan, terus dia tiba-tiba harus jadi nggak orang Belgia atau orang Belanda lagi, kan lucu ya. Makanya kayak suamiku pas dia mau alaf, dia juga bilang aku tetap aku gitu, yang berubah itu cuman agamaku. Ada yang berubah dari gaya hidupku, tapi aku nggak berubah dalam satu malam gitu kira-kira. Jadi mungkin kalau dibilang yang mu'alaf jadi harus mengambil budaya atau kayak mengubah identitas etniknya, itu enggak ya, karena nggak mungkin juga. Mereka terlahir ya sebagai orang Eropa aja, cuman mungkin jadi kayak lebih sering pakai baju Maroko atau jadi sering minum teh Turki, itu cuman karena mereka suka aja sih, dan merasa orang Maroko atau orang Turki jadi bagian dari keluarga dia yang baru gitu. Karena kan ya kalau misalnya dia mau alaf terus dia satu-satunya yang muslim dari keluarganya, dia kan juga bingung ya, dia harus bagaimana supaya dia nggak merasa sendiri. Jadi menurut aku sah-sah aja, cuman kalau dibilang mereka tiba-tiba jadi berubah dan merasa identitas Eropanya tidak ada lagi, itu menurut aku salah sih, nggak benar gitu. Jadi ya sebenarnya kalau menurut aku komunitas muslim dimanapun ya, terutama ya di Eropa, karena kita semua rata-rata kan yang muslim itu emang punya background imigran gitu, bukan dari sini. Jadi orang-orang itu banyak yang membangun masjid, membangun komunitas untuk budaya dia sendiri, tidak memikirkan kita muslim sebagai satu umat. Nah itu yang menurut aku salah di seluruh dunia, terutama kalau di Eropa bahasanya kan beda-beda ya. Jadi kadang-kadang ya udah, kalau orang Turki bangun masjid, masjidnya cuma ada bahasa Turki doang, sedangkan misalnya kayak orang kayak aku atau yang mu'alaf gitu, kita kan cuma bisanya bahasa Belanda gitu ya. Ya harusnya lebih banyak masjid-masjid yang emang dibangun untuk umum gitu, untuk semua muslim di sini, bukan cuman muslim dengan etnik tertentu. Nah, kalau anak dari keluarga muslim mau belajar Islam, tempatnya di mana? Apakah ada sekolah Islam? Kalau sekolah Islam tuh ada ya, kayak misalnya orang Turki bikin sekolah sendiri, basisnya Islam. Tapi kalaupun mau sekolah di sekolah umum, terus hari Minggu ke sekolah Islam tuh ada. Jadi di sini tuh sekolah Islamnya sekolah Minggu, karena kan Senin sampai Jumat anak-anak sekolah biasa gitu ya. Makanya balik lagi sih, sebagai seorang ibu, kita sebagai madrasah pertama, makanya persiapan ilmu agamanya tuh harus benar. Karena kalau cuma mengharapkan orang lain yang ngajarin anak kita, apalagi di negara yang minoritas muslim, ya susah gitu. Makanya harus dari rumah sih, basic dan fondasi Islam untuk anak-anak. Gimana cari lingkup pertemanan muslim di negara yang minoritas muslim? Yang pertama yang aku lakukan waktu aku pindah ke sini, masjid. Itu udah pasti, masjid adalah tujuan utamanya. Nah, apakah sekarang teman-teman yang aku temui berasal dari masjid? Enggak. Ada yang aku kenal dari masjid tapi nggak jadi teman dekat. Tapi aku sarankan memang tempat pertama yang harus kita tuju untuk mencari teman di sini, di masjid, karena kita tahu mereka muslim gitu kan. Nah,
tempat kedua ya udah pastilah dari KBRI, orang-orang Indonesia. Tapi kan kita pengennya tuh teman-teman kita di sini nggak cuman orang Indonesia, karena kan masa kita tinggal jauh di luar negeri terus kita nggak mau berkembang gitu. Masa kita maunya berteman sama orang-orang yang sepemikiran kita. Kan sebagai manusia pengennya terus ada pelajaran baru, ada perspektif yang baru. Jadi tempat ketiga organisasi, cari organisasi Islam. Terus ya yang keempat dari apa ya, kayak sekolah, kalau misalnya sekolah bahasa atau kampus ya cari yang muslim dari berbagai negara yang emang pendatang baru juga, yang mereka juga belum ada temennya. Pinter-pinter sih. Dan kalau aku alhamdulillah karena Instagramku aktif, aku juga punya banyak temen karena dari Instagram gitu. Gimana cara menyesuaikan makanan di sana? Kebetulan aku tinggal di Maroko dan kangen banget sama makanan Indonesia, bakso, soto, rendang dan lain-lain, terutama makanan pedas. Karena aku suka banget pedas, boro-boro menu Indonesia. Di sini susah cari makanan pedas. Nah, kebetulan aku kan punya banyak temen orang Maroko. Aku suka sih makan Maroko kayak kuskus. Memang kuskus Maroko nggak pedas, tapi kalau kuskus Tunisia itu pedas, jadi enak sih. Plus aku tuh nggak terlalu suka pedas, tapi ya kadang-kadang aku pasti harus ada sambal supaya kayak ada pedasnya dikit. Balik lagi ya, sebenarnya mental kita harus tahu bahwa ya makan itu nggak harus makan pedas, makan nggak harus makan nasi. Makanan apapun yang Allah kasih itu berkah gitu. Ya wajar sih sekali-sekali rindu sama makan Indonesia, ya masak sendiri, bikin sendiri, belajar. Kalau ada resto Indonesia ya kadang-kadang beli. Terus ya dari KBRI makan bareng sama orang Indonesia. Harus pinter-pinter sih, dan jangan mikirnya kayak kalau kita makan tanpa makan Indonesia kita kayak hidupnya nggak bahagia. Itu kan sebenarnya cuma mental doang ya. Jadi jangan menyusahkan diri sendiri cuma gara-gara mindset kita yang salah. Sebenarnya nggak apa-apa, mungkin ada orang yang memang lidahnya Indonesia banget ya. Itu dia, balik lagi, belajar aja bikin sendiri. Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga dengan suami? Kalau aku sama suamiku tiap hari kita pasti chat atau telepon. Intinya komunikasi itu penting banget. Mau kita tiap hari ketemu, emang tiap hari ketemu, tapi kita tetap misalnya lagi kerja, tetap ngabarin, tetap chat. Jadi komunikasi itu penting. Terus misalnya kita dalam hubungan gitu ya normal, tiba-tiba kita kok ngerasa kita dulu sering nonton bareng, sekarang kok jadi jarang ya, kok jadi lebih sering nonton sendiri-sendiri. Ya cari solusinya apa? Oh ternyata terakhir kali kita memutuskan untuk nonton sesuatu bareng gak ada yang cocok. Dia lagi suka nonton yang film thriller gitu, misalnya aku lagi suka yang nonton romantis. Nah apa nih tengah-tengahnya yang kita sama-sama suka gitu loh. Jadi intinya komunikasi adalah kunci untuk keharmonisan rumah tangga. Terus juga supaya nggak bosen, cari sesuatu yang baru. Misalnya kamarnya suasananya gitu-gitu terus, diganti supaya nggak ngebosenin. Terus kegiatan tiap weekend misalnya cuma jalan-jalan ke natur, terus udah bosen ganti apa ya kira-kira, supaya ada varian aja sih dalam berkegiatan. Nah ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaannya tentang kulit. Kak, kalau musim dingin kulit kan pada kering sama pecah-pecah. Kalau kakak cara ngatasinnya gimana? Kalau aku sebenarnya udah sharing skincare aku di Instagram, bisa dilihat aja. Tapi intinya kuncinya banyak minum, banyak makan sayur buah, terus cari skincare yang emang cocok sama kulit kita dan yang bisa melembabkan. Terus kalau kayak bibir sama tangan itu aku yang paling sering kering, paling parah tangan sih. Lip balm jangan pernah lupa, terus hand cream. Itu aja sih. Itu aja pertanyaannya, kayaknya sebenarnya lumayan masih ada beberapa yang belum, tapi agak mirip-mirip lah dan udah pernah aku jawab. Jadi segitu aja tanya jawab kita kali ini. Insya Allah kapan-kapan kita bahas lagi tema-tema tertentu. Kalau hari ini kayaknya lebih banyak tentang pekerjaan, dan balik lagi tema yang selalu orang tanyakan adalah kehidupan muslim di sini. Semoga tanya jawab hari ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di video-video selanjutnya. Kalau kalian sama tinggal di Eropa kayak aku, jaga kesehatan karena lagi dingin banget, dan semangat untuk yang lagi cari kerja dan belajar bahasa. Oke? Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.